إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Ustaz, tolong jelaskan tentang jual beli dua harga dan tentang kredit yang sahih. Saya sudah menjelaskan di masail di beberapa dia terakhir di masail ke-12. Di masail ke-12. Coba lihat tadi masail ke-12 bahwa kredit dua harga dihadapkan kepada dua harga, kontan sekian, kredit sekian, ini riba. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa muamalat ini muamalat ribawiyah pasti akan menghancurkan kita. Tidak dapat tidak. Ya. Masalah 170. Bismillah. Al-Imam An-Nasa'i, di sini saya bawakan masalah ke 571. Saya sengaja membuat judul dari bab yang diberikan oleh Al-Imam An-Nasa'i di kitab sunannya. Bai'ataini fi bai'atin wa huwa ayyakul. Dua harga dalam satu penjualan, dia penjual mengatakan kepada pembeli, abi'uka hadhihi sil'ata bimi'ati dirham naqdan. Aku jual barang ini kepadamu dengan harga 100 dirham cash, kontan. Wa bimi'atai dirhamin nasi'atan, dan 200 dirham tempo. Ini termasuk ke dalam hadis an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah SAW telah melarang dua harga dalam satu penjualan seperti yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Beliau memberikan bab itu. Berarti ini madhab beliau dan madhabnya juga para a'immah. Kemudian dalam lafaz yang lain, Nabi SAW bersabda, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma awir riba. Barang siapa yang menjual barang dengan dua harga dalam satu penjualan, dua harga, tempo sekian, cash sekian, kredit sekian, maka baginya harga termurah. Yakni dia harus menentukan salah satu harga dari dua harga tersebut atau riba. Berarti ilatnya adalah riba. Kemudian saya berbicara tentang takhriz hadis ini. Kemudian saya membawakan bab yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Berkata Imam Ibn Hibban, "Az-zikru az-zajri an bai'i syai'i bimi'ati dinarin nasi'atan wa bi-tis'ina dinaran naqdan." Keterangan larangan dari menjual sesuatu barang dengan harga 100 dinar kredit dan 90 dinar cash kontan. Ini bab yang diberikan oleh Imam Ibn Hibban dalam membahas hadis ini. Kemudian Imam Ibn Hibban juga memberikan judul bab
sesungguhnya barang siapa yang kemudian beliau memberikan lagi judul bab pada hadis ini yang menjelaskan kepada kita bahwa sebab dilarangnya jual beli dengan dua harga dalam satu penjualan ialah riba. Kemudian beliau membawakan hadisnya dengan lafaz yang kedua, barang siapa yang menjual barang dengan dua harga, kata Nabi SAW, dalam satu penjualan, maka baginya harga termurah dari dua harga tersebut. Berkata Abdul Wahhab bin Atha al-Khaffaf, yakni salah seorang rawi siqah dalam hadis ini, dalam menafsirkan sabda Nabi SAW dalam lafaz yang pertama, dia penjual mengatakan kepada pembeli, cash kontan 10 dinar dan tempo atau kredit 20 dinar. Kemudian saya mengatakan seperti ini, ketahuilah bahwa tafsiran di atas dari Imam Nasai, Ibnu Hibban, dan Abdul Wahhab tentang larangan Nabi SAW menjual barang dengan dua harga dalam satu penjualan yang merupakan salah satu cabang riba, yaitu cash sekian dan kredit sekian, atau 1 bulan sekian dan 2 bulan sekian, kecuali dia menetapkan satu harga yang termurah dari dua harga tersebut, baik untuk cash maupun kredit, sebetulnya telah datang juga dari para imam yang lebih dahulu dan lebih besar dari mereka, seperti Muhammad bin Sirin, kemudian Taus, kemudian Sufyan ats-Tsauri, ini tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan Al-Auza'i, ya. Kemudian saya terangkan masadirnya apa yang diterangkan oleh Syekh Albani. Saya terangkan ini, padahal tidak tersembunyi bagi saya bahwa di sana ada pendapat yang berbeda dari sebagian imam, yakni ada pendapat yang lain. Karena saya telah melihat beberapa tulisan dari sebagian mereka yang mengecilkan dan sangat melemahkan pendapat yang saya bawakan dan saya pilih ini. Seolah-olah tidak ada para imam yang berpendapat seperti itu, padahal inilah pendapat yang kuat, kalau tidak mau dikatakan sangat kuat, ditinjau dari beberapa sisi. Jadi saya terangkan, ada beberapa tulisan saya baca, ini anak-anak pemula, seolah-olah tidak ada pendapat lain kecuali yang membolehkan kredit seperti itu. Padahal para imam besar tadi sudah ada lihat, mengatakan bahwa itu bab riba, masuk ke dalam bab riba. Mengatakan seolah-olah tidak ada paham, lalu dia membolehkan berbicara seenaknya bahwa boleh kredit barang, seolah-olah tidak ada pendapat ini, atau seolah-olah kecil sekali pendapat yang mengharamkan, padahal ini datang dari imam besar. Dan mereka ini imma tidak tahu sama sekali, maka hendaklah mereka diam 1000 bahasa, atau mereka mengetahui, maka mereka telah menyembunyikan ilmu, yang mana saja balak bagi mereka. Karena itu kata Imam Syafi'i, ada beberapa orang sebetulnya yang diam itu lebih baik bagi mereka daripada ngomong. Lebih bagus diam, jangan berbicara. Karena ini persoalan para khilaf, para a'immah. Harus orang-orang yang masuk ke dalamnya yang memang mempunyai ilmu, pertama. Yang kedua, adil. Dia tahu. Jangan mengecilkan sebagian. Hal itu saya ulang lagi di sini. Padahal sudah saya terangkan di masail keempat. Maka saya ulang lagi. Barangkali akan saya ulang lagi. Bertambah hari, bertambahin. Saya jelaskan. Oleh karena itu, karena saya setuju dengan pendapat para ulama, dan ini saya rasa yang lebih kuat. Karena apa? Kaum mutaqaddimin. Yang kedua dari rawi hadis itu, dan para muhaddisin memberikan pandangan seperti itu, sebagian dari mereka. Itu pertama. Yang kedua, tatbik, penerapan bahwa cara yang seperti itu menyulitkan kaum muslimin, bukan justru memudahkan. Orang nggak punya motor bisa beli motor, orang nggak punya mobil bisa. Itu awalnya, tapi perjalanan selanjutnya sangat menyusahkan mereka, yakni terlibat hutang sepanjang hayat mereka. Ini kalau berkaitan dengan orang per orang. Kalau berkaitan dengan negara, maka perekonomian akan
ambruk. Dan contoh negara besar Amerika, salah satu bangkrutnya ekonomi karena semuanya kredit, sehingga aneh. Bahkan saya pernah datang ke mana itu, mau beli ini, mau beli itu, heran, Bapak mau cash? Iya cash. Itu kan mau cash gitu. Mereka heran. Bahkan pada sebagian biasa apa namanya, diskon ya. Diskon yang diberikan itu lebih besar kalau kredit daripada cash. Ajib. Ini gila sudah. Gimana orang mau bayar tunai? Iya kan? Iya benar gak tuh? Ini tatbiknya. Nah, tanpa kredit itu sahal, mudah. Ada beli, nggak ada beli. Oleh karena itu, salah satu faktor kemacetan di jalan, kredit. La syakka, kredit. Kredit. Karena apa? 500.000 bisa beli motor. Dahulu yang punya motor hanya orang berduit. Yang punya mobil hanya betul-betul orang berduit. Ketika dibuka pada zaman pemerintahan Soeharto, tidak dibuka lebar kredit itu, kecuali PNS, perumahan atau apa mungkin, tapi nggak dibuka. Dengan dibukanya itu, maka orang jadi hutang terus. Jadi kita nggak bisa katakan orang pakai mobil mewah belum tentu punya dia, punya dealer showroom belum tentu. Sampai kita lihat BPKB-nya belum tentu. Iya. Ini kehancuran. Dan sabda ini terbukti sekarang ini bukan memudahkan tapi menyulitkan manusia. Gitu. Dan orang tidak mau berusaha. Kenapa terjadi kebangkrutan? Karena orang tidak mau berusaha meningkatkan perekonomiannya. Udah ada kredit, bisa, gampang. Itulah yang membuat bangkrut negara Amerika, negara besar itu bangkrut karena kredit. Uangnya nggak ada, habis. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa muamalah ribawiyah itu sadaqallahul azim. Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Banyak orang berjual beli pada hari ini, khususnya di negeri kita, dengan kredit. Seperti pada Sabtu yang lalu saya jelaskan dan bawakan hadisnya, yaitu di kitab Al-Masail jilid ke-12. Minta. Seperti antum ingin membeli rumah, kemudian antum datang ke sebuah bank, lalu bank yang membayarkan cash ke penjual rumah atau mobil, dan antum membayar secara cicil. Kemana? Kepada siapa? Ke bank. Dengan jumlah yang sama atau beda? Nah, antum berhutang kepada bank. Ya, hutang kepada bank. Karena yang bertransaksi jual beli bukan antum, tapi bank kepada penjual. Bank kepada penjual. Sahih ini.
atas permintaan antum. Dan bank setelah melihat dan seterusnya, akhirnya dibeli, dibayar. Berarti antum mengutang pada bank, mengutang kepada bank, dan bank menentukan pembayaran sekian. Ini ainur riba, ini paten riba, 100% riba. Kemarin telah saya bawakan hadisnya, bahwa sekarang saya ulang lagi karena permasalahan ini sebagian kaum muslimin terkena kerancuan tentang jual beli dengan dua harga. Padahal hadisnya jelas sekali. An Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dua harga dalam satu penjualan. An bai'atain fi an bai'ataini fi bai'atin. Lafaz an bai'ataini fi bai'atin diterjemahkan oleh para ulama, ditafsirkan oleh mereka, dipahami oleh mereka adalah abi'uka hadhihi sil'ata bimi'ati dirhamin naqdan wa bimi'atai dirhamin nasi'atan. Aku jual barang ini kepadamu dengan harga 100 dirham cash kontan dan 200 dirham kredit tempo. Ini jelas sekali, an bai'ataini fi bai'atin. Ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasai, Ahmad dan lain-lain. Dalam lafaz yang lain diterangkan ilat, sebab dilarangnya, bukan karena ketidakjelasan harga, bukan, tetapi ilat yang sebenarnya adalah riba. Karena itu dalam lafaz yang lain, lafaz Abu Daud, Nabi SAW bersabda, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma awir riba. Barang siapa yang menjual barang dengan dua harga dalam satu penjualan, seperti tadi, saya jual kepadamu cash kontan motor ini 10 juta, kredit 12, atau setahun sekian, 2 tahun sekian. Ini man ba'a bai'ataini fi bai'atin. Barang siapa yang menjual barang dengan dua harga dalam satu penjualan, falahu awqasuhuma, maka hendaklah penjual menentukan salah satu harga yang termurah. Maka baginya harga termurah dari dua harga tersebut, awir riba, atau riba. Kalau tetap dia mempertahankan ada cash, ada kredit, dihadapkanlah penjual kepada dua harga dalam satu penjualan. Ini ilatnya, sebabnya Nabi SAW melarang adalah ar-riba. Nah, ini perlu saya ulang-ulang
agar diketahui oleh kaum muslimin. Karena ini dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak tersembunyi bagi saya bahwa di sana ada pendapat yang lain, tapi pendapat itu lemah. Pertama, menyalahi nas. Idza jaa an-nas batala an-nazar. Jika datang nas maka batal segala pendapat. Yang kedua, hadis ini sangat mudah dipahami. Bahwa yang dimaksud hadis ini adalah sebagaimana dikatakan oleh sebagian imam salafun salihin. Di antara mereka Sufyan ats-Tsauri, Tawus tabi'in, Muhammad bin Sirin tabi'in, Sufyan ats-Tsauri tabi'ut tabi'in, Al-Auza'i juga tabi'ut tabi'in, dan para imam yang lain memahami demikian. Oleh karena itu madhab ini sangat kuat. Pertama, berpegang dengan zahirnya hadis. Adapun pendapat yang lain lemah. Mereka berpegang dengan zahirnya ra'yu dari sebagian ulama. Nah, ra'yu apabila dihadapi dengan wahyu harus didahulukan wahyu. Karena itu para ulama mengatakan idza jaa an-nas batala an-nazar. Jika nas datang maka pendapat batal. Yang kedua, diperkuat oleh hadis-hadis yang lain. Yang ketiga, berjalan sesuai dengan lughatul Arab, arti dan maknanya. Al-Imam Ibn Qutaybah di dalam kitabnya Gharibul Hadis juz 1 halaman 18, dia mengatakan di antara jual beli yang dilarang menetapkan dua syarat dalam satu penjualan, yaitu seorang membeli barang dengan tempo 2 bulan seharga 2 dinar dan tempo 3 bulan seharga 3 dinar, dan inilah makna dua harga dalam satu penjualan. Ini kata ahli bahasa. Yang keempat, bahwa sebab dilarangnya jual beli dengan dua harga dalam satu penjualan adalah riba. Tidak ada sebab yang lain. Sebagaimana langsung ditegaskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Barangkali ini insyaallah di lain waktu akan saya ulang lagi supaya syubhatnya hilang, dan supaya juga antum mengenal ada pendapat yang lain, dan ini sesuai dengan nas. Dan pada pertemuan yang lalu saya telah jelaskan bahwa jual beli secara kredit dengan cara demikian awalnya memang menguntungkan, tapi belakangan menyusahkan. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk berhutang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.